Ngomongin lu jengger ya, sekali lu ngomongin gua, kena lu sama gua lu. Lagian kan kalau misalkan dia ngikutin sejarah lu, kenapa lu marah? Mungkin dia mau jadi PSK ya nggak apa-apa. Biarin aja, kan maknya dulu mantan PSK ya nggak sih? Gak apa-apa jadinya ya. Dikit-dikit marah, siapa yang marah? Malah justru lucu, ya malu. Harusnya malu. Langsung dicemes. Tahu nggak malu? Lebih tua siapa? Pasti lebih tua Anda kan daripada saya. Tapi Anda kalau ngomong Bantuin kamu Velocity tren, bukan velocity penglaris. biar semuanya orang beli bakso kamu. Oke. Gue curiga nih. Ngapain? Gue tanya ngapain? Ini bukan velocity, tapi tarian pemanggil arwah. Allahu Akbar, Allahu Anjir. Akbar, Allahu Ya Allah ya Robi, ini belum dilepas itu. Mungkin supaya biar kelihatan sarungnya baru. Bilang minta maaf by WhatsApp. Nangis. Akhirnya ras terkuat di bumi tunduk minta maaf. Karena bagaimanapun juga ras terkuat di bumi yang tipe-tipe bagaimanapun akan tunduk di bawah kaki kita. Makanya kita tuh sangat senang kalau Lebaran Idul Fitri mereka akan tunduk minta maaf pada kita. Yes. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau aneh punya salah, tolong minta dimaafin ya. Mumpung lagi lebaran gitu, saling memaafkan itu jauh lebih baik. Oke, gue itu sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih sudah memaafkan saya. Thank you so much, cantik-cantik ganteng-ganteng buat kalian semuanya. Oke, kita akan ngebahas satu hal yang menarik banget ya. Ini gua nggak tahu nih bener atau enggak, katanya nih Loli, anak dari Nikita Mirzani ini sindir telak artis senior. Gue bingung ya, kenapa sih muncul di beranda gitu guys ya. Ya. Tapi sebelum itu teman-teman, gue pengen ngajak kalian untuk nonton video-video seru. Ya ini momen lebaran banyak yang lucu, banyak yang seru ternyata guys ya. Oke, gas, langsung aja yuk kita menuju TKP dan play. 4 tahun merantau menjadi labuhan hidup. Dulu. Bawa pulang mudik pacar, tidak. Bawa pulang mudik bebek, yes. Ini namanya jomblo mania ya. Daripada pusing bawa pacar, ngasih jajannya banyak, mending bawa bebek, gampang, nggak ribet, taruh di belakang motor, diikat jadi ya. Bahagia udah hidup. Allahu Akbar, Allahu Anjir. Akbar, Allahu Ya Allah ya Robi, ini belum dilepas itu. Mungkin supaya biar kelihatan sarungnya baru. Bilang minta maaf by WhatsApp. Nangis. Ayo Cong, yang suka begini siapa ngaku? Modus dong lu pada minta maaf ya di WhatsApp. Giliran udah mati WhatsAppnya lu. Najis. Kronologi ini Apa sih ini? Tukang cukur rambut sampai terkapar nyukur ndas oleh 80 wolong. 80 wolong tuh berarti 80 kepala kali ya. Coba kita tonton. cukur lho, potong rambut lho. Pasien iki sing ngantri nek wong 80 wolong ngono. Dadi iki tenagane kepeksa, ambekane barange terganggu dek iki. Yo pendungane gondang sehat teh bola yo. Allahu Akbar, iki boloku iki kok ngene lho, bolok keluane iki bolok ngene iki lho. Wes, sadar iki. Wis sadar. Ya biasanya yang nyenggol-nyenggol itu kan yang kalau mau lebaran itu kan jualan pakaian, tukang cukur, ya, salon-salon lah, pangkas rambut. Biasanya yang nyenggol-nyenggol tuh dapat untung banyak tuh mereka tuh. Tapi ya kalau kebanyakan akhirnya diinpus.
Akhirnya ras terkuat di bumi tunduk minta maaf. Karena bagaimanapun juga ras terkuat di bumi yang tipe-tipe bagaimanapun akan tunduk di bawah kaki kita. Makanya kita tuh sangat senang kalau Lebaran Idul Fitri mereka akan tunduk minta maaf pada kita. Yes. Apabila hati hilang cahaya, Pak hordeng dicatok. langkahnya tanpa penerang. Ini kalau mau Lebaran memang begini, jangankan rambut dicatok, hordeng dicatok. Saking semangatnya nyambut Lebaran, mantap. Hari pertama Lebaran di rumah mertua. Oke, gas. serba salah kaku udah komnya kalau lagi di rumah mertua itu. Ada yang begini punya pengalamannya, silakan kalian komentar ya. Ini Bang, lu mah orang jatuh dari motor bukannya ditolongin malah diketawain. Ini mau sholat guys, namanya musibah itu nggak pernah tahu kapan akan datangnya gitu ya. Udah rapi-rapi, udah ganteng-ganteng, udah wangi, sendal baru ya kan, segelnya belum dilepas, jatuh pula. Sabar ya bang ya. Pop punya istri suka belajar masak, oke, seneng banget. Awalnya disanjung, dilus-lus palanya. Begitu lihat dipancingnya, ikannya masih hidup. Aduh. Kalilis bantuin kamu, Velocity tren, bukan velocity penglaris. biar semuanya orang beli bakso kamu. Oke. Gue curiga nih. Aduh, lo mah nih. Aduh, nggak ada alak nih ngedit nih. Nggak ada alak lu lah. Senior baik loh, dia habis berbagi loh dia. Habis ratusan juta dia berbagi loh guys. Gokil banget sih. Nggak boleh kayak gitu ngedit-ngeditnya. Nggak boleh kayak gitu. Velocity Turbo Max ini katanya guys ya. Coba kita coba tonton komentarnya. Ngakak banget sampai pesen krombroni siang-siang. Buset, yang nge-like-nya sampai 75.000. Kalau ada meme Dewi Persik gue ketawa kenceng banget so. Tidak pernah gagal kalau nistain Dewi Persik. Ngapain? Gue tanya ngapain? Pas dibunuhnya episode berapa? Ini bukan velocity, tapi tarian pemanggil arwah. Lu masalah mulu, orang baik loh dia. Jangan kayak gitu, komentarnya suka yang aneh-aneh. Semua orang beli, semua orang lari. Dari sekian banyak pilihan hidup, pilihan Dewi Persik ini selalu agak lain. Dia habis berbagi loh, banyak banget loh dia. Nggak boleh kayak gitu komentarnya lah ya. Dewi Persik sebelum minum air putih 1.500 liter. Takut banget lu dicariin Dewi Persik banget. Ngomongin lu Jengger ya, sekali lu ngomongin gua, kena lu sama gua lu. Oke. Jengger, lu mendingan urusin anak lu. Biarin aja anak lu tuh mau tinggal di luar negeri kek, mau tinggal di mana kek, nggak apa-apa Jengger. Nggak apa-apa, lagian kan kalau misalkan dia ngikutin sejarah lu, kenapa lu marah? Mungkin dia mau jadi PSK, ya nggak apa-apa. Biarin aja, kan maknya dulu mantan PSK, ya nggak sih? Nggak apa-apa jadinya ya. Dikit-dikit marah, siapa yang marah? Malah justru lucu, ya malu. Harusnya malu. Langsung dicemes. Tahu nggak malu? Malu tahu nggak? Lebih tua siapa? Pasti lebih tua Anda kan daripada saya. Tapi Anda kalau ngomong nggak pernah disaring. Tapi kalau saya disaring. Kalau Anda ngomong nggak pernah disaring, kalau saya ngomong selalu disaring. Iya. Dikit-dikit mukul. Ada cemburu belum jelas, tepok. Ini tepok.
kalau dia ngomong kayak gitu tuh orang gila. Oh, gila. Maklum dia kan lagi susah hidupnya. Kalau orang yang benci aku ya pasti percaya sama dia. Tapi ada sebagian cerita yang benar. Aku memang pernah tendang dia, memang pernah pukul dia karena Ya berarti bener dong, nggak salah dong, Mbak. Iya dong, berarti kan bener dong. Kalau orang yang benci sama aku pasti percaya sama omongannya dia. Tapi emang ada yang benernya sih yang aku tendang dia. Gimana? Berarti bener dong ya. Gimana sih, Mbak? Aduh. Hai guys, kembali lagi dengan Botif, Bobby Detektif, yang bosan dengan orang yang manipulatif. Manipulatif. Jadi gue mau kasih pandangan tentang statementnya Dewi Persik di video ini. pikir rating pagi-pagi ambiar kemarin kita ngedatangin Doktif ratingnya bagus ya. Oh, yang ini oke. Nggak bagus ratingnya. Biasa aja. Biasa aja, berarti kan buzzer berarti. Iya, gue akan bahas ini dari sisi bisnis. Buat yang tanya, Buzzer. kok nggak bahas tentang akreditasi, verifikasi, dan lain-lain? Gue ya, ketika gue nggak ngerti suatu hal, gue nggak akan ngomong tentang hal itu di sosial media. Apalagi ngomong dengan penuh keyakinan. Ya nggak, Mbak DP? Ya, meskipun gue udah tanya-tanya sama Mbak Sandri terkait hal ini, dan dia berhasil buat gue jadi paham, tapi tetap 5 menit pemahaman gue tentang itu nggak akan bisa mewakilkan argumen gue nantinya. Oke, kita back to topic. Undang Doktif kirain bakal naikin rating televisi, ternyata enggak. Kira-kira kenapa ya? Dalam mengevaluasi output pada suatu bisnis, biasanya ada 2 faktor yang menyebabkan output tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini, outputnya adalah rating televisi. Di bisnis lain mungkin ada outputnya sales, ada juga yang outputnya pengguna aktif, dan lain-lain. Faktor ini terbagi 2, faktor eksternal dan faktor internal. Sesuai namanya, faktor eksternal itu dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Dalam hal ini, Doktif sebagai bintang tamu dan audiensnya pagi-pagi ambiar sebagai konsumennya. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh entitas itu sendiri. Dalam hal ini adalah pihak televisi, host, maupun tim kreatif pagi-pagi ambiar. Sampai di sini paham ya perbedaannya? Gua sebagai business owner, atau kalian sebagai business owner, atau siapapun di luar sana sebagai business owner, jangan pernah meletakkan faktor eksternal menjadi faktor terbesar dalam suatu kegagalan. Di dalam prinsip stoik, kita bisa mengimplementasikan dalam bisnis kita. Bagaimana kita harus tetap fokus pada faktor internal yang bisa dikontrol dibanding fokus pada faktor eksternal yang memang tidak bisa dikontrol dan harus kita terima. Oleh sebab itu, dalam kegiatan mitigasi risiko, biasanya setiap organisasi itu fokus memitigasi hal-hal yang tidak bisa dikendalikan atau yang berisiko tinggi. Nah, dalam konteks rating TV yang dimaksud Mbak DP, yang seharusnya dipertanyakan adalah faktor internalnya. Pertama, apakah tim sudah mengecek histori dan profil dari bintang tamunya? Kalau sudah, yang kedua, apakah kategori bintang tamu sudah sesuai dengan value dan produk yang ditawarkan oleh acara pagi-pagi ambiar? Pertanyaan gue dari acara pagi-pagi ambiar, apa sih yang ditawarkan ke audiens? Tontonan yang menghibur kan? Obrolan yang menghibur kan? Gue cek di YouTube mereka, mayoritas konten yang disajikan di YouTube mereka itu, bintang tamunya itu kalau nggak tentang sesuatu yang menghibur, ya tentang sesuatu yang viral-viral. Sangat sedikit sekali tentang edukasi. Apalagi sosok Doktif ini kan dikenal sebagai edukator yang cukup segmented ya. Ya karena bukan edukator secara general, melainkan edukator spesialis skincare. Yang ketiga, apakah tim pagi-pagi ambiar mengenali target audiensnya sendiri? Kenapa pertanyaan-pertanyaan ini penting? Karena kalau ketiga pertanyaan ini tidak muncul di benak tim kreatifnya ketika menyusun acara kemarin, ya lu bakalan ambiar sih acaranya. Doktif itu hadir sebagai edukator skincare ya, yang mana fokusnya edukasi, bukan hanya tentang kontroversi. Gue yakin kalau pagi-pagi ambiar ngundang Pak Win, kalian tau Pak Win kan? Itu pasti ratingnya juga bakalan turun, percaya sama gua. Kalau lu punya produk tayangan konten yang audiensnya itu masyarakat yang mencari hiburan, ngapain lu kasih tayangan konten yang sosok bintang tamunya itu dikenal sebagai edukator? Ini belum lagi dielaborasi dengan usia masyarakat yang menonton TV saat ini. Karena gue nggak punya data terkini terkait usia audiens televisi zaman sekarang, jadi gue nggak bisa elaborasi dengan itu. Udah, sekarang gini aja, pagi-pagi ambiar kan juga tayang di YouTube ya. Sekarang kita bandingin aja tayangan YouTube yang ada Doktifnya dan yang nggak ada Doktifnya. Coba kalian cek sendiri. Coba Mbak DP cek sendiri. Gue tungguin deh 5 menit. Oke. Oh, gede kok viewsnya. Gede kok viewsnya. Nah lu 225.000 Kak. Sedangkan yang lainnya itu ini 225.000 penonton. Menurut gue ketimbang penonton-penonton yang video-video yang secara bersamaan ya di konten YouTube-nya, itu menurut gue penonton yang paling banyak ada Doktifnya. Jadi kalau misalnya rating turun itu perlu dipertanyakan. Ya untuk TV mungkin, tapi kalau untuk sosial medianya, ya kan penontonnya banyak. Bilang turun ya, emang bener nih.
Emang Bang Bobi ini kalau riset beneran deh, salut gue. Dia Mana? riset banget Banyakan loh. mana? Jadi sebenarnya yang bikin ratingnya turun itu siapa? Doktif atau pihak internal kalian sendiri? Nah, loh. Kalau dari 3 poin tadi itu tidak dianalisa terlebih dahulu sebelum mengundang bintang tamu, ya berarti kesalahannya itu ada di pihak internal. Bener Nah kan banget. lumayan program pagi-pagi ambiar gua evaluasi biar kalian kedepannya bisa lebih selektif lagi dalam memilih bintang tamu yang sesuai dengan konten yang kalian tawarkan kepada audiens kalian. Bener. Biar yang kalian undang tuh nggak asal viral aja dan bisa naikin rating kalian. Nah gimana? Gampang kan? Hai. Sesimpel itu ya. Ini masukan sih menurut gua. Tapi kembali lagi ini unik ya. Kalau di TV mungkin kategorinya rating turun, oke. Views yang paling banyak kalau di YouTube-nya malah justru video Doktif. Karena kontroversial juga kan gitu. Yang seperti Bang Bobi bilang bahwa ini kan bukan konten hiburan, larinya kan edukator, beda dong. Manyun ya, udah. Manyun ya, udah. Ya, udahlah, harus diakui lah memang. Tetap bagaimana juga pengaruhnya besar gitu loh. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah, dan kita doakan semua yang ada di video ini yang gue bahas semuanya panjang umur, sehat selalu. Thank you so much. Saya Rudin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.